Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita akan lanjutkan lagi ya materi kita tentang transformasi Z. Kemarin kita sudah sampai di halaman 24, di mana kita selesai membahas mengenai bagaimana transformasi Z untuk deret waktu diskrit terbatas ya. Kemudian ini saya sudah tunjukkan pasangannya untuk deret waktu diskritnya dengan transformasi di domain frekuensi kompleksnya. Kemudian di sini juga pasangan dari daerah konvergensi ya. Jadi kalau yang kemarin delta n atau do n untuk impuls ya, untuk sinyal impuls diskrit, transformasinya adalah di sini adalah delta n, maka di sini transformasinya akan menjadi satu ya untuk di domain frekuensi kompleksnya. Kemudian kalau ada n min m, maka ada pergeseran, maka dikalikan dengan z pangkat minus m. Kemudian un ini yang ROC di eksterior ya, ini ROC eksterior. Ini ROC eksterior, jadi dia ada di seperti ini, Z 1 minus 1 ya, Z 1, jadi dia kurang dari 1, kemudian kurang dari minus 1, kemudian lebih besar dari 1, maka dia eksterior. Ini eksterior. Kemudian untuk yang minus U minus n min 1, dia akan tetap sama ya, menjadi 1 per 1 minus z pangkat minus 1, cuma dia akan menjadi interior ya. Jadi di sini kalau kita rubah z 1 kemudian minus 1, artinya dia akan lebih besar dari minus 1 tapi kurang dari 1. Nah, ini dua-duanya ini tidak mengikutkan ini ya, z sama dengan 0. Jadi z sama dengan 0 ini tidak masuk ROC-nya ya, karena sesuai dengan aturan daerah konvergensi. Ini interior. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, kalau untuk yang deret kanan, kalau deret kanan itu adalah eksterior ya, sedangkan deret kiri itu interior. Kemudian dilanjutkan lagi ini untuk yang apabila ada ini A ya, di sini ada suatu variabel A di depan z pangkat minus 1, maka kalau dirubah ke domain waktu diskritnya ada A pangkat n-nya, kemudian ROC-nya adalah dia lebih dari A ya, lebih dari A dari di sini. Jadi Z-nya A minus A. Jadi dia juga ini eksterior ya, eksterior terhadap A. Eksterior terhadap A. Kemudian begitupun dengan ini, minus A pangkat N, U, minus N, minus 1, sama juga untuk hasil transformasinya ke domain frekuensi kompleksnya, cuma dia menjadi interior ya, interior. Z, A, minus A, jadi lebih besar dari A, kemudian kurang dari A, jadi di sini interior terhadap A. A. Kemudian ini untuk yang n pangkat n dikali A pangkat n UN itu sama dengan A pangkat Z minus 1 per 1 min A pangkat Z minus 1 kuadrat ya, sama untuk ROC nya dengan yang eksterior, jadi ini eksterior. Kalau Anda perhatikan ini, kalau yang semuanya, kalau yang deret kanan ya, artinya nilainya 0 untuk n sama dengan 0 ya, untuk n kurang dari sama dengan yang n kurang dari 0 itu ya, jadi itu akan menghasilkan ROC yang eksterior ya. Ini juga ini yang eksterior ini ya, ini pasti jadi interior. Ini interior. Nah, ini lebih dari unit
jari-jari satu ya, jadi dia lebih besar dari lingkaran satuan ya, jadi dia eksterior terhadap lingkaran satuan ya, karena dia batasnya adalah 1. Kemudian ini interior, ini juga ini eksterior terhadap R, dan eksterior terhadap R, dan seterusnya ya. Jadi untuk cos omega UN, sin omega UN, R pangkat N cos omega UN, R pangkat N sin omega 0N, dan seterusnya ya. Di sini sudah ada tabel pasangan transformasinya. Kemudian untuk daerah ini sebentar saya hapus dulu. Jadi untuk daerah konvergensi ada beberapa aturan ya. Jadi aturan untuk suatu daerah konvergensi. Jadi sifat pertama adalah daerah konvergensi atau ROC akan dalam bentuk 0 R pangkat R ini ya, R pangkat R-nya ini. Jadi jari-jari ROC-nya ini ya. Jari-jari ROC ini umpama kita punya dua batas, yaitu RR dan RL ya. RR ini yang bagian sebelah kanan dari suatu ROC, batas ya, batas ini bukan bagian, batas sebelah kanan. Ini batas sebelah kanan, ini batas sebelah kiri. Kiri ROC ya, ROC. Sebentar. Jadi kalau saya gambarkan, sebentar saya buatkan dulu. Oh, ini benar, saya pinggirkan dulu ya di sini. Ini story, sebentar saya cari coret-coretan. Oke, coret-coretan. Kemudian saya split. Coba saya split dulu dengan split screen dengan yang ini ya. Nah, ini. Jadi kalau saya split screen di sini, daerah konvergensi akan dalam bentuk 0 R. Saya bisa besarkan nggak ya? Oh, bisa. Jadi di sini batasnya adalah kita punya, seolah-olah kita punya terus dengan gambarnya, warnanya adalah oke, ini kita punya ini ya, seolah-olah kita punya di sini, ini titik 0 ya, titik 0. Kemudian di sini kita punya RL, kemudian di sini R ya, kemudian di sini RL minus RL ya, kemudian di sini adalah minus RR ya. Jadi daerah konvergensi DK akan dalam bentuk ini ya. Jadi RR-nya ini kita lihat yang bagian sebelah ini, dia harus lebih dari 0 ya, lebih dari 0 artinya dia eksterior ya, eksterior. Kemudian tapi dia kurang dari ininya, apa namanya, kurang dari Z-nya ini harus lebih dari R ya. Jadi Z berarti kita lihat di sini batas yang sebelah sini, kita Z-nya berarti Z kurang dari, oh ini lebih ya, kita bicara yang sebelah kanannya. RR, jadi kalau kita jadikan batasnya adalah menjadi RR kemudian minus RR, jadi dia keluar ya, dari di sini keluar, di sini dia keluar. Oke, ini dia keluar, betul enggak ya? Z-nya ini harus, jadi batasnya lebih dari 0, kemudian batasnya lebih dari 0, kemudian RR-nya ini harus ke arah luar, ini harus ke arah luar.
Oke, berarti dia di sini. Ini saya buat zona dulu ya, jadi dia ke arah eksterior dulu. Dia di sini karena dia ini minus RR-nya. Oke, coba saya hapus dulu biar ada bedanya. Warnanya RR, saya buat warna merah ya. Ini untuk ini RR-nya minus RR. Ini RR juga, dan ini kita bicara batasnya ya. Jadi seolah-olah dia di sini, dia keluar, dia eksterior ya, karena batasnya adalah Z-nya ini, Z mutlaknya, jadi absolutnya itu lebih besar dari jari-jari yang sebelah kanan ya. Jadi jari-jari kalau dia lebih besar dari sebelah kanan, maka kalau kita konversikan batasnya akan menjadi seperti ini. Jadi dia kurang dari batas sebelah kanan ya, sebelah kanan minus batas sebelah kanan, kemudian lebih besar dari batas sebelah kanan yang plusnya. Kemudian untuk RL-nya ya. Oh, kalau yang sebelah kanan berarti kan bukan minus, sehingga kalau dilihat di sini batasnya dia menjadi, ini saya taruh di bawah ya ini. Jadi kalau untuk yang RR-nya berarti RR, saya salah terus ini. Nah, saya ganti dulu. Warnanya warna hitam ya. Jadi yang di atas ini untuk yang batas RR-nya berarti dia adalah R ini seperti ini ya. Kemudian kalau untuk yang sebelah kiri dia seperti ini. Jadi dia Z besar dulu. Ya, jadi kalau yang sebelah kiri kan yang ini ya. Berarti Z-nya adalah kurang dari Z absolutnya itu kurang dari jari-jari sebelah kirinya. Maka kalau kita buat, kita rubah dengan bentuknya yang bisa digambar ya, jadi Z itu adalah kurang dari RL, kemudian lebih besar dari minus RL ya. Jadi dia besar dari minus RL artinya dia sebelah sini ya, kurang dari RL yang kanan sebelah kiri. Jadi dia tidak ini apa namanya, cincin, tapi tidak saling anulus ya, jadi tidak saling berpotongan. Jadi kalau atau secara umum berbentuk cincin. Nah, ini kalau berbentuk cincin ya harusnya seperti ini ya. Jadi kalau RL-nya kita ambil yang batas yang sebelah ini ya. Ini yang seperti ini ya. Nah, yang ini. Kemudian batas yang ini ya, berarti kita ambil yang ini ya. Jadi kalau kita buat ini tidak berpotongan. Jadi seperti ini, yang ini tuh ini terbalik ya. Jadi ini harusnya ini RL, ini harusnya RL, di sini harusnya adalah RR ya. Ini RR. Jadi RR. Jadi yang sebelah kanan, batas sebelah kanan dan batas sebelah kiri. Jadi ini batas sebelah kanan dan ini adalah batas sebelah kiri. Sebelah kiri.
ini kanan, kemudian di sini kiri. Jadi kalau dibuat seperti itu, jadi kalau kita rubah tandanya, dia akan saling berpotongan ya, berpotongan menjadi suatu ring. Karena kalau kita buat di sininya RL-nya ini lebih jadi eksterior ya. Yang RL-nya ini jadi eksterior. Nah, ini kita buat RL-nya menjadi eksterior. Kan tadi harusnya seperti ini, maka kita rubah menjadi dia otomatis akan menjadi seperti ini. Dia lebih dari RL-nya, kemudian kurang dari batas RL yang sebelah kiri ya, jadi batas RL. Akibatnya nanti dia tidak seperti ini. Ini yang RL-nya saya buat warna hijau ya, saya buat warna hijau. Oh waduh, warna hijau ya, jadi sebelah sini KRL-nya ini akan, jadi dia mengarah ke luar ya, jadi RL-nya dia akan lebih besar dari RL, artinya ke sana. Untuk yang minus RL-nya, yang ini minus RL, dia akan mengarah ke sana ya, jadi kurang dari minus RL. Kemudian begitu pula kalau kita tukar lambangnya untuk yang ini ya, batas sebelah kanannya R atau RR, kita tukar ya seperti ini. Oh, ini saya buat hijau saja ya, ini hijau. Oke, kemudian yang di sini warna merah. Jadi untuk Z-nya ini kita rubah warnanya kok nggak berubah, sebentar. Oke, oh ya ini, jadi dia akan menjadi seperti ini. Maka dia tidak lagi seperti ini, dia akan kurang dari RR-nya ya, jadi kurang dari RR, kemudian lebih besar dari RR yang sebelah kiri ya, jadi dia ke dalam atau menjadi interior. Nah, kalau kita buat batasnya akan ke kanan untuk RR-nya, kemudian ke kiri untuk RR yang batas sebelah kiri dia akan ke kanan, kemudian untuk RR yang sebelah kanan itu dia akan ke kiri, maka akan ada perpotongan. Jadi kalau umpama digambarkan, dia akan menjadi ring ya, dia akan menjadi ring. Jadi batasnya seperti ini. Oke, saya buat warna biru aja untuk memberikan biru ya. Batas, jadi di sini di batas sebelah kiri, batas sebelah kanan. Ini yang untuk kurang dari nolnya itu jadi minus RL, kemudian ini minus RR. Maka kalau kita buat perpotongannya, dia akan menjadi ring ya, menjadi ring. Dari konvergensinya seperti ini ya. Ini sebenarnya mirip dengan yang halaman 20 ini, halaman 20 ya. Kita lihat saja, kalau halaman 20 ya, yang sebelah
dengan yang setengah, dengan sepertiga yang kemarin hasilnya adalah ring ya. Jadi setengah kan lebih besar daripada sepertiga ya, otomatis di sini akan menjadi batas kanannya, kemudian di sini jadi batas kirinya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau batas kiri maka dia akan menjadi lebih besar ya, ini seperti ini. Kemudian batas kanannya akan menjadi kurang ya, kurang dari batas kanannya, sehingga dia bisa berpotongan menjadi seperti ring ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Bentar, kok jadi spare to tab. Sebentar, gimana cara mengembalikan lagi nih, mengembalikan lagi biar tidak split. Sebentar, baik, sudah saya bisa ya, sudah saya kembalikan lagi. Jadi seperti itu. Jadi yang untuk sifat yang pertama ini ya, jadi ini tertukar ya. Jadi yang batas untuk harusnya di sini adalah RL-nya. Jadi RL-nya itu dia posisinya di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Ini RL-nya itu ya, di sini harusnya RL, di sini RL ya, di sini RL, kemudian di sini adalah RR ya. Ini akan membentuk cincin, kami berbentuk cincin. Kemudian sifat kedua, transformasi Fourier terhadap Xn secara absolut konvergen jika dan hanya jika daerah konvergensi transformasi Z terhadap Xn mengandung lingkaran satuan ya. Jadi Xz adalah transformasi dari Z dari suatu sinyal diskrit menjadi transformasi Fourier waktu diskrit bila Z ini di lingkaran satuan atau Z sama dengan 1 ya. Jadi kalau umpama dia berada di transformasinya itu berada di lingkaran satuan, maka otomatis dia akan menjadi transformasi Fourier ya. Jadi sebenarnya transformasi Z ini adalah bentuk umum ya, bentuk umum dari transformasi Fourier, karena kalau untuk transformasi Fourier itu berlaku untuk Z-nya itu sama dengan 1. Sedangkan kalau yang transformasi Z ini dia berada di daerah manapun. Jadi Z-nya itu tidak harus sama dengan 1 atau di lingkaran satuan. Kemudian sifat 3, daerah konvergensi tidak mengandung pol. Jadi polnya atau yang bagian bawah ya. Kalau kemarin saya ingatkan lagi, yang di atas itu adalah zeros, kemudian yang di bawah ini adalah polesnya ya. Jadi yang polesnya adalah Z yang di bawah ini, Z sama dengan apa itu ya, Z sama dengan apa. Ini adalah polesnya, ini adalah zerosnya. Ya, jadi daerah konvergensi tidak mengandung pol ya, seperti yang kita lihat contohnya kemarin. Nah, ini polnya ini selalu berada di luar daerah konvergensi. Kalaupun dia berada di sebelah di kulitnya ya, dia tidak dimasukkan. Jadi biasanya persamaannya adalah kurang dari atau lebih dari, tidak menggunakan sama dengan ya, karena polnya tidak dimasukkan menjadi solusi suatu daerah konvergensi, tidak termasuk dari solusi daerah konvergensi. Kemudian daerah konvergensi tidak mengandung pol, kemudian di pol Xz sama dengan tidak konvergen. Kemudian Xz sama dengan 1 per Z pangkat 1 pol di Z sama dengan 1 ini tidak konvergen. Kemudian untuk sifat keempat, bila Xn adalah sebuah deretan terbatas, jika sebuah deretan yang nilainya 0 kecuali pada selang terbatas, yaitu pada N1 dan N2, maka ROC-nya itu adalah seluruh bidang Z ya. Jadi karena kemarin kan di sini tidak ada, ini kalau Anda lihat di sini kan jadi kalau 1 kan ada Z pangkat 2 ditambah Z, kemudian ditambah 1, kemudian ditambah dengan 1 per Z, kemudian ditambah dengan Z 1 per Z pangkat 2 ya. Kalau kita buat persamaannya kan, kalau Anda ingat yang pelajaran kemarin kita kan banyak ini kan paling contoh, ini yang paling kecil Z pangkat 2, maka kita kali dengan Z pangkat
Z pangkat minus 2 ya. Jadi kalau kita kalikan dengan Z pangkat minus 2 semua, Z pangkat minus 2 semua, dia akan menjadi tetap seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan hanya menghasilkan zeros saja di sini. Ini akan menghasilkan zeros, maka di sini polnya di Z sama dengan 0, sehingga dan di Z sama dengan tak terhingga. Maka di sini untuk ROC-nya adalah seluruh bidang Z kecuali di Z sama dengan 0 dan Z sama dengan tak terhingga ya. Kemudian untuk sifat kelima, bila xn-nya itu adalah dari sisi kanan, jika sebuah datanya nilainya 0 untuk nilai n kurang dari tak terhingga dan n-nya ini adalah kurang dari satu nilai n2 ya. Jadi dia di deret sisi kanan, maka DK adalah di luar pol X terbesar menuju Z sama dengan tak terhingga. Ya, jadi istilahnya ini adalah ke arah keluar pol ya, keluar pol. DK ada di luar pol XZ ya. Terbesar menuju mungkin termasuk Z tak terhingga. Jadi mana yang terbesar untuk polnya, kemudian dia akan eksterior ke arah keluar ya. Kemudian kalau dia di sisi kiri, jadi di sini eksterior, dia eksterior terhadap pol yang terbesar. Pol yang terbesar. Jadi mungkin umpama ada Z, polnya adalah Z sama dengan 3, berarti dia di luar dari lebih dari 3 gitu ya. Kemudian untuk sifat ke-6, bila xn adalah sebuah deretan sisi kiri, yaitu sebuah deretannya nilainya 0 untuk suatu batas n1 ini, jadi dia dia hanya nilainya ada untuk batas yang kurang dari n ya, n1 ya. Sebuah sisi kiri, sebuah deretan yang nilainya 0 untuk yang lebih dari nilainya 0 untuk satu batas lebih dari N1, jadi batasnya N1. Jadi kalau yang lebih dari N1 dia akan sama dengan 0 nilai N-nya, maka DK adalah di dalam pol XZ terkecil ya. Jadi interior terhadap pol terkecil. Kemudian sifat ke-7 DK harus merupakan daerah yang menyambung. Nah, ini akan menjadi anulus yang kemarin kita jadi anulus. Umpama ada R1, RC untuk suatu persamaan 1 itu harus digabung dengan persamaan yang 2. Nah, ini jadi harus saling menyambung ya. Jadi kalau umpama ada yang kemarin ada di sini ada mungkin contohnya ini adalah RL ya, kemudian di sini RR, maka umpama di sini sama-sama eksterior ya, sama-sama eksterior, maka yang menjadi daerah ROC terakhirnya itu adalah yang bagian luar ya, dari RR ya. Jadi yang semua ini ya, jadi yang RL eksterior RL-nya ini belum termasuk ROC-nya, tapi harus bagian dari RL dan RR. Jadi harus saling menyambung, continue. Oke, kemudian berikutnya adalah sifat-sifat transformasi Z. Ada linearitas, pergeseran waktu, perkalian dengan deret eksponensial, diferensiasi, konjugasi dalam deretan kompleks, pembalikan waktu, konvolusi deretan, dan teorema nilai awal. Nah, ini sederhananya bisa dilihat dalam tabel ya. Kemudian untuk pembuktian contohnya ada di sini ya. Kita bahas satu persatu. Jadi kalau umpama sifat yang pertama adalah sifat-sifat transformasinya umpama ini ya yang biasa, jadi suatu xn, xz, daerah konvergensinya adalah rx, kemudian x1 ditransformasikan ke x1z, akan mempunyai daerah konvergensi rx1, kemudian kita punya x2n ditransformasikan ke transformasi z menjadi x2z, kemudian daerah konvergensinya ada rx2, sehingga kalau umpama ini prinsip linearitasnya, jadi kalau umpama dia ada A ditambah B, maka kalau ditransformasikan ke Z maka stay ya, tetap untuk linearnya, pengalinya konstantanya akan tetap
Jadi ini linearitas, kemudian ROC-nya tetap nih. Jadi ROC-nya akan menyambung ya, continue, anulus. Kemudian apabila ada pergeseran xn min n0, jadi ada pergeseran ininya, indeksnya, deret waktunya. Ini kan sampling ya, jadi deret waktu n0-nya, maka akan ada perkalian dengan z pangkat minus n0. Kemudian untuk ininya, untuk ROC-nya ada kemungkinan tambah atau hilang di z sama dengan 0 atau di z sama dengan tak terhingga. Jadi nanti ada perubahan tergantung dari z-nya ini ya, z-nya ini. Nanti dia apakah tergantung apakah dia akan interior atau eksterior ya, interior atau eksterior. Jadi kalau dia umpama interior, maka z0-nya ini akan dimasukkan ya. Kalau umpama ada awalnya tidak ada, kemudian di ini ternyata termasuk interior, maka z sama dengan 0 itu bisa dimasukkan. Atau kalau di eksterior, maka z sama dengan tak terhingga ini bisa ditambahkan juga. Atau sebaliknya, kalau ini plus, maka dia bisa dihilangkan ya. Jadi tergantung ininya. Kemudian z0 pangkat n, umpama ada malah sudah ada z0-nya di sini ya, di konstanta frekuensi kompleksnya itu sudah ada di deret waktunya, jadi di domain waktunya sudah ada persamaan untuk frekuensi kompleksnya, maka untuk transformasi z-nya dia akan menjadi seolah-olah ininya coba saya cari istilahnya dulu. Ya, itu nanti akan terjadi down sampling ya, down sampling atau kompresi ya, atau kompresi, sehingga untuk nanti ada perubahan perkalian dari suatu ROC-nya dikalikan dengan nilai absolut dari Z0-nya. Kemudian kalau perkalian antara n dengan xn akan menjadi turunannya, yaitu turunan di domain frekuensi kompleksnya, di domain z-nya akan menjadi perkalian antara min z dengan turunan dari xz sebelumnya. Jadi xz-nya nanti dicari, diturunkan ya, diturunkan, xz-nya ketemu, kemudian diturunkan di xz terhadap dz, kemudian baru nanti dikalikan dengan minus z ya. Jadi begitu caranya. Nah, ini juga sama dengan yang tadi, ada kemungkinan tambah atau kurang. Jadi ini karena ada perkalian ini ya, perkalian z-nya ini. Jadi kemungkinan tambah atau hilang di z sama dengan 0 atau di z sama dengan tak terhingga. Kemudian untuk konjugasinya, maka kalau umpama dibawa ke domain frekuensi kompleks z, maka dia akan menjadi konjugasi juga, xz-nya ini juga akan menjadi conjugate ya, umpama di dalamnya ada kompleksnya. Kemudian realnya ini berarti xz ditambah ini, kemudian conjugate-nya ya. Jadi kalau umpama realnya adalah setengah, persamaan transformasi xz-nya ditambah dengan conjugate-nya, conjugate termasuk z-nya, kemudian untuk imajinernya 1/2j xz dikurangi dengan conjugate dari xz-nya termasuk z-nya. Kemudian ya ini sifat-sifat ini sudah dihadirkan semua di tabel. Untuk x minus n menjadi x1z, konjugitnya dari 1 x min n dikonjugate akan menjadi konjugate dari xz-nya 1/z, z-nya juga dikonjugate, x-nya dikonjugate, dan seterusnya. Nah, ini yang penting, yang konvolusi dia akan menjadi perkalian ya, ini yang dicari. Seperti di TFVD yang TFVD di transformasi Fourier waktu discrete, di TFT ya, yang di TFT juga yang dicari adalah yang ini ya. Jadi konvolusi ini yang penting. Nanti akan konvolusi ini nanti akan bisa jadi filter, kita bisa mencari filter, kemudian akan menjadi perkalian kalau di domain frekuensi kompleks atau di domain Z. Kemudian sesuai dengan nilai teorema nilai awal, maka Sn apabila dia sama dengan 0, maka untuk n kurang dari 0, maka dia akan mendekati saja, didekati dengan limit Z ya, untuk tak terhingga, sehingga di sini adalah dianggap
apa namanya, n-nya adalah 0 ya, xz-nya ini adalah sama dengan 0. Jadi artinya dia untuk n untuk n kurang dari 0 itu nilainya adalah sama dengan 0. Ya, jadi kalau menuju tak terhingga xz-nya, maka dia akan sama dengan x0 atau sama dengan 0. Jadi tidak ada nilai awalnya. Kemudian untuk sifat linear umpama kita punya suatu ini ya, transformasi dari x1n dan x2n dengan daerah konvergensi dx1 dan dx2, maka sifat linearnya itu menyatakan apabila x1n ditambah x2n itu akan sama dengan x1z ditambah x2z ya, jadi linear. Kemudian contohnya seperti ini, kita punya satu sinyal xn min setengah n un, ini kan interior ya, interior, dia ke kiri, deret kiri nih. Kemudian ini adalah deret kanan, sepertiga n seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini dia akan ditransformasikan menjadi seperti ini untuk yang ini. Kemudian setengah n ini akan menjadi seperti ini, jadi seperti ini ya. Sehingga di sini adalah eksterior, di sini adalah interior. Ya, jadi z sama dengan setengah, kemudian di sini adalah z lebih dari sepertiga, kemudian kurang dari minus sepertiga ya, jadi eksterior. Sehingga kalau kita buat ROC-nya dari setengah ya, dari setengah ini berarti dia ke arah dalam ya, ke arah dalam interior, kemudian dari sepertiga ini dia akan eksterior, sehingga untuk anulusnya, untuk gabungan dari ROC-nya ada di ring ini ya. Jadi daerah konvergensinya antara sepertiga dan setengah, jadi tidak mengandung lingkaran satuan. Atau di saat R sama dengan 1 ya, R sama dengan 1 itu kan berarti unit circle-nya, jadi tidak ada unit circle-nya. Kalau ada EZ sama dengan 1 berarti ada unit circle-nya. Jadi untuk jadi dia tidak bisa dijadikan transformasi DTFT ya, tidak bisa DTFT. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi transformasi Z ini sebenarnya adalah bentuk umum dari transformasi dari DTFT. Kemudian untuk xn ke xz untuk sifat pergeseran waktu, jadi kalau umpama kita geser di domain deret waktu diskrit, di domain waktu diskrit maksud saya, itu akan ada perkalian dengan z pangkat minus d, jadi ini pergeserannya menjadi perkalian dari z minus d di domain frekuensi kompleks atau di domain z nya. Contoh, jadi kalau delta n 1 ini kan hanya 1 ya, kemudian delta n, kemudian kalau delta n 1 berarti ada pergeseran, maka dikalikan z min 1, untuk minus 2 berarti z minus 2 ya. Jadi untuk daerah konvergensinya adalah z lebih dari 0 ya, karena kita lihat di sini kan dia kita punya d2 ditambah 1 per z ya, ditambah dengan 2 per z pangkat 2, sehingga kalau kita gabungkan menjadi satu persamaan, kita punya z kuadrat, kemudian di sini adalah 2z kuadrat, kemudian ditambah dengan z ya, ditambah dengan 2. Ini kalau kita buat ini susah nih, karena kalau kita buat persamaannya kan jadi seperti ini. Jadi kalau untuk mencari solusi dari zerusnya itu tidak ketemu, karena kalau kita buat di sini 2z kuadrat plus setengah z ya, kemudian plus 1, kemudian di sini z kuadrat. Yang penting kita lihat di sini ya, di pulse-nya ya. Jadi di pulse-nya itu kita punya z-nya ada 2 ya. Kalau z kuadrat ini kan sama dengan z minus 0 dan z minus 0. Jadi sebenarnya
dia ada di sini ya, dia ada di apa namanya, daerah konvergensinya itu adalah Z lebih dari 0 ya, jadi lebih dari 0, makanya nolnya ini tidak termasuk dari ROC-nya ya, jadi dia harus lebih dari 0, karena kalau kita buat di sini kan sebenarnya kita tulis seperti ini, Z lebih dari 0, kemudian di sini ini sama-sama 0 ya, tapi sebenarnya kita lihat di sini adalah plus 0, jadi ada 0 minus, artinya sebelah kiri dari 0, ini sebelah kanan dari 0, jadi 0 ini tidak termasuk dalam daerah konvergensi untuk ini, untuk apa namanya, untuk persamaan di domain Z seperti ini. Begitu pula dengan ini ya, kan sudah tidak ada pulse-nya ya, jadi pulse-nya juga sama dengan 0, sehingga daerah konvergensinya sama dengan apa namanya, Z seperti ini, jadi absolute Z lebih dari 0. Jadi ini, jadi kita punya Z minus 2, kemudian Z minus 3, Z pangkat minus 3, Z pangkat minus 2, kemudian Z pangkat minus 4 ya, jadi sama-sama. Kemudian perkalian dengan deretan eksponensial. Apabila kita kalikan dengan deretan eksponensial, maka akan diskalakan dengan faktor Z0 ya, jadi Z0n ini sama dengan seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan di video sebelumnya ya, Z0 pangkat n ini kan sama dengan bentuk umumnya Zn ini kan sama dengan R pangkat E J omega n ya, jadi Z pangkat n maksud saya, Z pangkat n itu sama dengan R E pangkat J omega n, dengan R itu sama dengan 1 karena dia adalah konvergens kan ya, jadi dia akan sama dengan E pangkat J omega n. Jadi Z ini adalah untuk kasus untuk R sama dengan 1, jadi kasus khusus dari apa namanya, R-nya sama dengan 1. Jadi bila TFWT itu ada, jadi bisa ditransformasikan menggunakan DTFT apabila XZ-nya itu konvergen di Z sama dengan 0. Jadi ini R-nya sama dengan 1 ya. Jadi konvergen artinya dia akan solusinya ada di daerah itu semua. Maka kalau kita kalikan E pangkat J omega n xn, kemudian di TSWD kan ini akan sama dengan sifat TFWD sebelumnya, yaitu akan ada pergeseran fasanya ya, E pangkat J omega dikurangi omega 0-nya. Sehingga contohnya seperti ini, kalau kita transformasikan akan 1 seperti Z pangkat minus 1, kemudian ingin dicari xn, R pangkat n cos omega n UN, jadi nanti kita bisa membuat dua ya, kalau cos omega n itu kan sama dengan kita kan bisa membuat cos omega n jadi E pangkat J omega 0n di plus E pangkat minus J omega 0n ya, jadi seperti ini, sehingga ini di setengahnya, oh ya maaf, ada setengahnya di sini, setengah E pangkat J omega 0n ditambah E pangkat minus J omega 0n, kita kalikan UN akan seperti ini. Kemudian selanjutnya dari sifat perkalian ya, saya ulangi lagi ya, kalau untuk yang R0 nya ini maksudnya R-nya ini berasal dari ini tadi ya, R-nya ini adalah berasal dari R pangkat n cos omega 0n UN ya, jadi R-nya ini keluar, karena dia punya sama kan ya, jadi R pangkat n dengan E pangkat J omega 0n ditambah dengan minus E pangkat J omega 0n, kemudian di sini di per 2 ya, sehingga di sini kan pangkatnya sama, maka ini bisa dikeluarkan sehingga akan masing-masing menjadi E pangkat J omega 0, nah ini sama-sama di pangkat n dengan E pangkat ini R juga, ini menjadi R E pangkat J omega min n ya di sini, jadi setengah ya, jadi bentuknya menjadi seperti ini.
Jadi masing-masing untuk masing-masing sukunya ini setengah RE pangkat C omega 0N UN dan E pangkat C omega 0N UN. Di sini sama-sama kita punya apa namanya? Sehingga kita punya Z nya itu kan sama dengan RE pangkat C omega 0 ya, C omega 0 ya. Kan kalau kita kalikan dengan Z ya, kita kalikan dengan Z, sama-sama kita kalikan dengan Z, akan menjadikan Z sama dengan ya, oke, saya pelan-pelan dulu. Jadi Z minus RE pangkat J omega 0 ya. Nah, kalau kita buat ini sama dengan 0, maka jadi Z sama dengan RP pangkat J omega 0. Nah, di sini batasnya cukup menggunakan yang R aja, karena di sini kan yang apa namanya, batas yang menjadi pengalinya ya. Jadi sifat perkaliannya di sini adalah R di sini. Ya, di sini. Sehingga di sini batasnya cukup menggunakan R saja. Sehingga dia nanti untuk pangkat untuk batasnya, batas lengkapnya dia menjadi Z R min R ya. Jadi kurang min R dan lebih dari R, maka dia akan menjadi eksterior dua-duanya. Eksterior. Jadi kenapa kok hanya R saja ya? Jadi karena R ini adalah magnitudenya. Karena Anda lihat di sini R kan sama dengan E pangkat J omega 0. E pangkat J omega 0 ini nanti kan ada komposisi cos omega 0 dan plus J omega sin omega 0 ya. Jadi kita ambil yang magnitudanya saja. Jadi fasanya tidak kita ambil magnitudanya saja. Sehingga yang kita perhatikan adalah R-nya. Ya. Kemudian untuk mengubah ini menjadi apa namanya? Untuk menjadi untuk menjadi bentuk ininya, bentuk Z-nya. Jadi kita bisa melihat ini ya, pasangan transformasinya ya. Pasangan transformasi Z-nya itu yang ini. Jadi kalau kita punya A pangkat N UN, jadi kita akan membuat ini menjadi 1/1 minus A pangkat A dikalikan Z pangkat minus 1 dengan ROC-nya adalah ini ya. Jadi magnitudanya. Jadi kan kalau apa namanya, R E pangkat J omega 0 ya, kita cari magnitudanya, maka dia akan menjadi otomatis akan menjadi R ya. Makanya kita pakai yang R saja karena magnitudanya itu adalah R, sehingga ROC-nya yang ini. Kemudian sehingga kalau kita rubah, saya split dulu, kalau kita split screen dengan yang ini ya, ini saya kecilkan. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi A-nya adalah RE pangkat J omega 0N, sehingga kalau kita rubah menjadi Z-nya ya, ini kan kita pengen merubah, ini adalah sifatnya ya, jadi sifat transformasinya, maka kita akan mendapat persamaan seperti ini ya. Jadi A-nya adalah sama dengan R E pangkat minus J omega 0 ya. Kemudian sehingga kalau kita masukkan ke persamaan yang ini ya, jadi 1/1 ini 1/1 RE pangkat J omega 0, ini kan A nya nih ya, ini A nya, jadi nanti ditambahkan seperti ini. Kalau mau dijadikan satu ya kita kalikan saja nih, kita kalikan akan menjadi seperti ini ya. Oke, kita compare to tabs
seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sifat diferensiasi. Sifat diferensiasi itu adalah kita merubah xn ke xz ya. Jadi kalau sifat diferensiasi itu tadi kalau kita mempunyai persamaan seperti ini nxn ya, nxn, jadi nanti kalau kita transformasikan ke dalam domain frekuensi kompleks atau z, itu akan menjadi minus z turunan dari dxz dz dengan darah konvergensinya tetap mengikuti yang awalnya yang punyanya xz. Jadi kita tidak usah berubah merubah daerah konvergensinya karena xz-nya diturunkan, tapi kita cukup menggunakan daerah konvergensi dari xz itu sendiri. Contohnya seperti ini, jadi memakai sifat diferensi bersama dengan sifat pergeseran waktu. Jadi kita punya log z 1 plus a kalikan z minus 1. Bisa kita selesaikan dengan cara seperti ini ya. Jadi kalau umpama persamaan ini untuk logaritmika, umpama kita punya log x ya, kita turunkan log x terhadap dx, maka dia akan menjadi 1/, ini fungsi ya, sebentar kita coba. Jadi ini adalah satu fungsi, kita punya satu fungsi ux gitu ya. Ini akan menjadi 1/, ux dikalikan turunan dari ux itu sendiri terhadap dx ya. Jadi kita punya di sini, kita anggaplah u-nya, ux-nya itu adalah ux ini adalah sama, ini kita ganti uz kalau kita. Namanya jadi uz. uz ya, itu sama dengan 1 plus a pangkat z minus 1. Jadi kalau umpama kita turunkan uz-nya terhadap z ya, maka akan sama dengan ini kan otomatis 1 kan konstanta akan jadi 0, kemudian di sini adalah jadi minus 1 ya, minus 1 dikalikan dengan a z, kemudian ini pangkatnya dikurangi 1 ya, dengan 1 jadi dikurangi 1 jadi minus 2. Jadi kita punya az minus az pangkat minus 2, minus a z pangkat minus 2, kemudian kita dapatkan untuk 1/, ux-nya kita gabungkan ya, ini hasilnya kan ini, jadi kita punya 1/, a pangkat z min 1 dikalikan dengan ini ya, 1, jadi a pangkat z minus 2, a pangkat z minus 2 ya, jadinya seperti ini. Jadi kita dapatkan diferensiasi tadi seperti ini, sehingga nanti transformasi ini hasil transformasi dari sinyal waktu diskritnya terbukti, nxn ini akan jadi seperti ini. Ini kan hasil turunannya ya, yang ini ada hasil turunannya, kita kalikan dengan z minus z-nya itu, minus z-nya belum kita kalikan ini. Minus z-nya sebentar, minus z-nya tadi ini, jadi yang tadi, oh ya ini tadi enggak kelihatan, jadi z-nya ya, ini minus z dikalikan dengan ini tadi minus z-nya ya, jadi otomatis di sini jadi minus, sini kurang dari 1, jadi seperti ini. Jadi a pangkat z minus 1 di yang tadi jadinya minus ya, di sini minus az dikalikan dengan minusnya, maka jadi positif a kalikan z pangkat minus 1 dibagi dengan 1 plus a kali z pangkat minus 1. Kemudian di sini kalau kita mau merubah ini menjadi ini kan di domain tz ya, di domain waktu, di domain transformasi z di ROC, bagaimana kalau kita mau mengembalikan dia ke dalam bentuk sinyal waktu diskritnya akan seperti ini ya. Jadi kita bisa mengambil persamaan ini, kita lihat dari tabel pasangan ininya, tabel pasangan transformasi z-nya, kita split screen dengan pasangan tz-nya ya. Ini kita bisa melihat nxn, jadi bentuknya seperti ini. az mana yang paling mendekati ya, kita lihat saja yang ini ya, jadi yang seperti ini yang paling mendekati. Jadi dia akan menjadi
AZ minus 1 1/1 AZ minus, berarti di sini kurang satu lagi, di sini kurang satu lagi, sehingga kita buat yang ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sebentar, saya mau persamaannya sebentar, kita split dulu dengan yang separator tabs, kemudian kita buat, saya split lagi ini. Sebentar, saya split dulu dengan yang coret-coretan. Oke, coret-coretan di split dulu dengan yang ini ya, AZ minus 1 ini. AZ minus 1 saya split lagi nih, split dengan coret-coretan. Ada lagi nih. Oke, saya split dulu. Oke, sebentar. Oke, saya sudah split. Kita akan ini ya, memahami yang ini. Jadi kita punya yang jadi ini adalah A Z minus 1 1/1 A Z minus 1 ya. Sedangkan untuk pasangan TZ nya itu harusnya adalah 1 minus A pangkat Z minus 1 dikuadratkan ya. Jadi kita kuadratkan, harusnya itu akan menjadi AN UN. Jadi pasangannya adalah untuk N AN UN ya, bentuknya itu harus bentuknya adalah AZ minus 1 AZ minus 1 diseper 1 min AZ minus 1 kuadrat ya, AZ minus 1 kuadrat. Sedangkan yang kita punya bentuknya seperti ini ya. Jadi kita harus jadi ini sebenarnya bisa kita tambahi dengan kalau kita membuat seperti ini, berarti kita harus AZ minus 1, kita buat ini aja di 1 plus AZ minus 1 dikalikan dengan 1 min AZ 1. Oke, sebentar. Oke, saya hapus dulu. Oke, penghapusnya mana ya, penghapus? Oh, bukan di sini. Oh ya, di sini penghapusnya. Bentar, saya hapus dulu. Kita lihat untuk AZ ini ya, AZ ini kalau kita masukkan ke ini, bentar saya besar dulu ya. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan yang AZ min 1 minus AZ min 1 ini, jadi ini tidak sesuai ya, karena di sini kalau Anda lihat ya, ini jadi plus di sini, sedangkan di sini adalah minus. Jadi dia tidak bisa ditransformasikan ke bentuk ini, ke bentuk yang NaN UN. Jadi lebih pasnya dia kita gunakan seperti ini saja ya. Jadi ini kan AZ-1 per 1 plus AZ-1 ini kan sebenarnya bisa kita tulis dengan A ya, dikalikan dengan Z-1 dikalikan dengan 1 plus A Z-1. Nah, ini kan persamaan ini kalau kita lihat di apa namanya, di pasangan transformasi Z kita bisa
Bentar. Pasangan transformasi Z-nya, sebentar saya lihat dulu. Ini kita pasang transformasi Z-nya. Kalau kita lihat itu kita bisa menggunakan yang ini ya. Jadi kita menggunakan 1 per 1 minus A Z pangkat minus 1. Jadi kita gunakan yang ini ya, A pangkat N UN ya. Jadi 1 per 1 minus AZ minus 1 untuk bentuknya yang seperti tadi. Jadi kita gunakan yang ini ya, bukan yang ini. Jadi bukan yang ini, tapi kita gunakan yang A pangkat N UN. Oke. Jadi kita tuliskan untuk 1 per 1 plus AZ min 1 berarti A-nya itu adalah ini ya. Jadi ini dia menggunakan A-nya adalah di sini, berarti kita gunakan minus A ya. Di sini kita gunakan minus A, sehingga kalau kita buat transformasinya, dia akan berubah menjadi ini akan berubah menjadi pasangannya kan akan menjadi AN UN ya, AN UN, maka dia akan menjadi minus A di sini. Dia akan menjadi minus A. Jadi karena di sini A-nya adalah minus ya. Di sini A-nya jadi minus, jadi di sini menjadi minus A pangkat N UN. Ya, jadi A pangkat N UN. Kemudian di sini Anda lihat di sini ada Z-1. Z-1 artinya akan ada pergeseran sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan sifat yang ini ya, sifat dari sifat yang sebelumnya yang pergeseran. Kalau ada pergeseran berarti kalau ada Z minus D maka dia akan berarti XN minus D ya. Jadi di sini juga kita lakukan pergeseran. Maka kalau kita lakukan pergeseran dia akan menjadi Z min 1 ini berarti minus A ya, N minus 1 karena ada Z minus 1 UN ya. UN kemudian di sini tinggal ada A-nya. Ya, jadi tinggal ada A, kemudian Anda lihat di sini A itu kan sama dengan A plus 1 ya, A plus 1, tapi di sini A-nya kan berbeda, ini A-nya berbeda, jadi sebenarnya untuk minus A ini kan berarti kita bisa pecah ini jadi A dengan minus 1 ya, minus 1 kan N min 1 ya, dengan minus A N min 1 UN ya. Jadi kalau di sini kan A dengan ini kan A plus 1 ya. A plus 1 ketemu, oh ini sudah tidak minus lagi. Karena minusnya tadi sudah kita keluarkan ya. Minusnya sudah kita keluarkan dari ini tadi, dari jadi apa namanya? Pangkat tersendiri ya. Karena A plus A B N itu kan sama dengan A pangkat N dikalikan B pangkat N ya. Jadi kayak contohnya 2 pangkat 2 dengan 5 pangkat 2 kan hasilnya sama-sama dengan 100, sama dengan yang ini ya. Jadi kalau umpama 2 dikalikan dengan 5 pangkat 2 itu kan sama dengan 2 kali 5 baru pangkat 2 kan sama. Jadi 4 kali 25 100, 2 kali 5 10 di pangkat 2 100 ya, sama jadinya. Jadi kita pisahkan tadi antara yang minus 1 dengan AN-nya. Ini kita pisah. Jadi yang seperti ini ya. Jadi sehingga di sini A kita sudah bisa minus 1 N minus 1 dengan A N minus 1, kemudian di sini A plus 1 kita satukan ya, karena untuk yang ini sama ya, di pangkatnya apa namanya yang dipangkatkan sama kita tambahkan jadi A plus 1, maka di sini hilang A plus 1. Jadi tinggal AN kita rubah, dia tinggal menjadi min 1 N min 1 kemudian pangkat N UN ya, pangkat N. Ini menjadi XN ya di sini. Di NXN ya, ini sudah masih menjadi NXN-nya. Ini jadi NXN-nya. Kemudian
ingin kita di sini kan posisinya masih sama dengan ini sama dengan n kali xn ya. Jadi kalau kita ingin menemukan xn-nya berapa ya, jadi tinggal kita pindahkan saja yang dari n-nya ini ke sini. Jadi dia akan menjadi min 1 n min 1 kemudian a pangkat n un ini dibagi dengan n ya. Sama dengan ini. Jadi untuk fungsi logaritmiknya tadi, logaritmik 1 plus az minus 1, kalau kita rubah menjadi xn, maka dia akan menjadi seperti ini. Ini ada sedikit typo ya, jadi ini harusnya n min 1 di sini ya, harusnya n min 1 bukan plus 1. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Jadi untuk yang sifat pembalikan waktu, konjugasi tinggal dikonjugasi saja. Jadi nanti z-nya juga ikut dikonjugasi, tidak hanya di persamaannya, jadi z-nya juga dikonjugasi. Kalau Anda lihat kan z ini kan sama dengan z sama dengan RPE pangkat J omega 0n ya. Jadi kalau kita rubah kan jadi RE cos omega 0n tambah RJ ya, J cos J sin omega 0n. Jadi kalau dikonjugasi maka dia akan berubah menjadi orkes konjugasi dari z-nya R cos omega 0n min ya J R sin omega 0n ya. Jadi berubah dari ininya, konjugasinya bentuknya seperti ini. Ya, ini sama juga untuk sifat pembalikan waktu. Untuk ini, bentar saya hilangkan dulu splitnya ini. Split to tabs 11 kita ke sini. Oke. Nah, ini jadi kalau ini ya konjugasinya konjugasi dari xn minus n, jadi dia akan konjugasinya seperti ini. Kemudian untuk yang x minus n untuk konjugasinya kalau ditransformasikan jadi 1/z ya. Jadi untuk x minus n jadi 1/z. Kalau dikonjugasi maka yang dikonjugasi tidak hanya persamaannya z-nya x 1/z-nya, tapi juga z-nya yang di dalamnya. Dia akan melakukan konjugasi dan daerah konvergensinya jadi 1/dx ya. Jadi kalau yang sebelumnya dx, maka kalau dijadikan seperti ini dia akan berubah menjadi 1/dx untuk pembalikan waktu ya. Kemudian yang sifat konvolusinya yang ini yang dicari memang untuk konvolusi di domain waktu diskrit akan menjadi perkalian di domain frekuensi kompleks. Kemudian ini teorema nilai awal. Jadi tidak ada nilai sebelum dari n sama dengan n kurang dari 0 ya. Jadi teorema nilai awal. Jadi untuk x0-nya itu sama dengan pendekatan untuk z tak terhingga untuk yang xz ya. Oke, kemudian kita masuk ke transformasi dari z ya. Jadi z inverse ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah transformasi z inverse dari hasil transformasi z ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah cara informal dan cara informal ya. Cara formalnya kita menggunakan integral Cauchy. Kemudian cara informalnya kita menggunakan metode inspeksi, ekspansi pecahan parsial, dan ekspansi deret pangkat. Jadi yang kita bahas di sini adalah pecahan parsial dan deret pangkat. Jadi nanti ada pecahan parsial ini ada yang sederhana, ordernya 1 dan nilainya real, kemudian ordernya pembilang nanti apakah sama dengan order penyebut, kemudian ada akar-akar kompleks, akar sederhana dan akar kompleks, kemudian akar berulang dan jamak. Tapi kita akan membahas mungkin sampai sini aja, 1, 2, 3 ini aja sudah cukup ya. Jadi contohnya kalau untuk bentuk umumnya xz dinyatakan sebagai rasio polinomial dalam z-1, persamaannya seperti ini. Jadi xz itu nanti akan mempunyai beberapa konstanta bk. Jadi dari b1 z-1 kemudian ditambah b2 z-2 dan seterusnya ya. Kemudian sampai ke
plus BM ya, BM K-nya 0, maaf, ini berarti ada B0 ditambah ya sampai BM dan Z pangkat minus M, kemudian di bawahnya kita punya A0 ditambah A1 Z minus 1, kemudian B kemudian A2 Z pangkat minus 2 sampai N ya, di sini N, jadi Z pangkat minus N. Jadi M ini jumlah order tertingginya, order tertinggi pool ya, zeros ini adalah order ya, order zerosnya itu M, order zeros adalah M, kemudian order untuk polesnya adalah N ya, di sini. Kemudian ekspresi ekuivalennya juga bisa seperti ini, bisa kita keluarkan juga. Untuk Z minus M nya kita keluarkan, jadi yang di sini tinggal M min K ya, jadi kekurang 1 dia, kurang 1 karena karena dia sampai M. Untuk Z pangkat minus M nya ditaruh di luar, Z pangkat minus N nya ditaruh di luar, kemudian sehingga di sini M min K kurang 1 kurang 1, jadi dia akan berbentuk seperti ini ya, Z pangkat minus contoh M minus M, kemudian di sini Z minus N, jadi di sini nanti ditambahkan untuk B0, kemudian Z M nya contohnya M minus M ya, kemudian ditambah B1 Z M minus 1, kemudian sampai B untuk sampai M ya, Z pangkat minus M kurangi M kan sama dengan 0, berarti di sini sampai 0. Jadi BM yang terakhir adalah BM. Jadi justru yang di luar ya, yang jadi yang awal justru yang pangkatnya besar ya. Kemudian ini juga sama, ini A0 Z pangkat M ya, karena ini kan ingat pangkat N, kalau di sini Z pangkat N. Z pangkat N, kemudian kok salah terus sebentar, nulis ya, ini Z pangkat N, kemudian ditambah dengan A1 Z pangkat N min 1 ditambah terusnya sampai M ya. Jadi kalau kita mau menggunakan bentuk ini sebenarnya sama saja, cuma ada dituliskan seperti yang di atas ini, ada yang dituliskan seperti yang di bawah ini. Jadi intinya ada zero sebanyak M ya, kemudian polesnya ada sebanyak N, di lokasi Z nya itu tidak sama dengan 0 ya, jadi selain Z yang sama dengan 0, jadi selain Z sama dengan 0 pada bidang Z. Kalau ada polesnya sebanyak M minus N, ada polesnya sebanyak M minus R, artinya itu lebih banyak M minus N poles di Z sama dengan 0 bila M lebih banyak daripada N ya, karena kan minus ya, jadi pecahannya kan minus. Jadi kalau umpama M nya lebih banyak kan Z minus M, dan kalau kita lihat aja, kita bandingkan aja yang di depan ini Z minus N ya. Jadi karena dia lebih banyak, otomatis yang hilangkan yang bawah ya, Nah ini Z minus M berarti otomatis 1 per Z pangkat M gini kan ya. Jadi polesnya jadi polesnya yang di bawah itu ada di Z sama dengan 0 ya. Jadi sisanya adalah
Z sama dengan 0. Kemudian kalau n dikurangi m artinya di sini Z pangkat minus M dan Z pangkat minus N. Kemudian kalau umpama N nya lebih banyak maka yang ini hilang kan, yang ini hilang, kita tinggal 1 per Z minus N, maka ini akan berubah menjadi polesnya ini jadi apa namanya, ini akan menjadi zerosnya ya, akan naik ke Z pangkat N ya. Jadi polesnya di Z sama zerosnya ada di Z sama dengan 0 bila N lebih banyak daripada M ya. Jadi ini naik karena pangkatnya minus, maka kalau umpama M nya lebih besar daripada N maka yang tersisa adalah zeros, kemudian yang N lebih besar dari M maka yang tersisa adalah poles ya. Terbalik, M lebih besar dari N maka yang tersisa adalah poles, kemudian N lebih besar daripada M maka yang tersisa adalah zeros ya. Kemudian untuk mendapatkan ekspansi pecahan parsial seperti ini ya, jadi ekspansinya nanti kita bisa buat ekspansi pecahan parsialnya untuk menyelesaikan apa namanya, persamaannya. Jadi ada B0 A0, di sini adalah C ini untuk yang zerosnya ya, C untuk zeros, kemudian DK adalah polnya yang tidak sama dengan 0 semua. Ya, jadi bila M kurang dari N, dan pol semua order 1, maka XZ itu akan sama dengan penjumlahan dari AK per 1 min DK Z min 1. Artinya ya kalau umpama M yang tersisakan yang N ya, yang tersisa adalah N ya, jadi M nya tinggal apa namanya, tidak ada, tinggal pol saja ya, kemudian semuanya order 1, maka koefisien AK ini akan sama dengan, bisa kita cari dengan mengalihkan XZ nya dengan ini sendiri ya, yang bawah ini. Jadi 1 kurangi DK Z minus 1 kalikan SZ, sehingga untuk Z ini sama dengan DK ya, jadi dikalikan sendiri, nanti ketemu AK nya. Kemudian apabila M lebih besar dari N artinya ada sisa dari zerosnya, maka kita harus melakukan pembagian dulu ya. PR diperoleh dari pembagian pembilang dengan penyebut, nanti ada sisanya, kemudian baru sisanya ini kita bisa selesaikan seperti yang di atas ini. Jadi sama saja AK-nya juga didapatkan dari 1 min DK Z minus 1 dikalikan dengan XZ untuk Z sama dengan DK ya. Jadi lebih enaknya kita terapkan ini di mana, di contoh soal ya, biar lebih mudah dipahami. Kemudian untuk M lebih besar dari N ya, jadi yang tersisa adalah zeros ya, yang tersisa adalah zerosnya lebih banyak ya, dan ada pol yang jamak, maka harus dibagi, kemudian ada pembagiannya, kemudian ada kita cari ekspansi parsialnya, kemudian di sini ada lagi tambahan untuk yang CN ya, 1 per DI Z minus 1 M. Nah ini tuh mencarinya caranya seperti ini. Nah ini agak karena dia menggunakan apa namanya, pangkatnya adalah pangkat jamak ya, jadi kalau Z minus 1 masih gampang, tapi kalau pangkatnya banyak ini sudah agak rumit. Jadi kita nanti mencari CM ini, jadi nanti diperhitungkan jumlah dari ininya berapa ya, kemudian mulai M nya berapa, di faktorial, kemudian DI nya juga nanti kita cari untuk yang setiap M nya, kemudian D nya nanti di ada penurunannya nih, ada penurunannya D, W sama dengan DI, jadi ada penurunan order keberapa untuk di setiap DW nya untuk S minus M nya ya, jadi agak rumit memang kalau polnya jamak. Oke, tapi ini kita tidak akan sampai sini ya, paling kita hanya sampai ke ini saja, 1, 2 ini saja. Tapi ada ada nanti saya berikan PPT-nya, nanti bisa dilihat untuk contohnya yang rumit ini. Oke.
Oke, kita mulai untuk contoh nomor 1. Oke, kita ini ya, tentunya di sini kita punya xz sama dengan 1/1 minus 1/4 z minus 1, 1 minus setengah z pangkat minus 1. Kita ingin merubah ini ke xn ya. Nah, untuk ROC-nya sendiri diketahui dia ini, jadi lebih dari setengah. Jadi z ini minus setengah setengah ya, seperti di sini. Jadi dia eksterior. Kemudian kita ingin memisah ini. Jadi kita ingin memisah karena kalau seperti ini kan susah kita buat apa namanya, mau kita kembalikan lagi ke xn ya. Kalau bentuknya seperti ini kan lebih mudah. Jadi kita ingin memisah satu persamaan ini menjadi dua apa namanya, dua suku ya, menjadi dua suku, sehingga di sini kita punya A1 dan A2. Nah, kita ingin mencari A1 A2 nya ini, caranya adalah seperti ini. Jadi kita kalikan xz nya ini untuk mencari A1 ya. A1 itu kan punyanya 1/4, itu kita kalikan dengan yang ini ya, suku pertama ini. Di A1 ini kita kalikan dengan xz, kita kalikan dengan 1/4, sehingga nanti yang tersisa adalah tinggal yang ini saja ya, tinggal yang ini saja. Sehingga kalau kita masukkan z sama dengan 1/4 kan, z sama dengan 1/4, maka kita masukkan 1/4, maka ikan sama dengan 1/4. Kalau z pangkat minus 1 akan menjadi 4, 4 kalikan setengah sama dengan 2 ya, 2, 1 dikurangi 2 akan menjadi minus 1 ya. Kemudian untuk yang A2, 1 dikurangi setengah z minus 1, itu yang ini untuk mencari A2-nya ini dikalikan dengan xz, otomatis yang ini hilang ya, karena saling menghilangkan, sehingga tersisa 1 minus 1/4 z minus 1. Kita masukkan z-nya itu akan sama dengan setengah ya, z minus 1 dimasukkan setengah, jadi akan sama dengan 2 kalikan dengan 1/4, maka akan kita dapatkan 2 dikalikan 1/4, kita punya setengah ya. Sebentar. Ini kalau berarti kita punya 1 minus 1/4 kali z, z-nya kita kalikan, masukkan nilai setengah. Nilai setengah berarti kita punya ya 2/4, sehingga setengah dikurangi, ini harusnya setengah, ini harusnya setengah ini. Nah, kita coba kan, xz-nya kan sama dengan seperti sini, xz sama dengan 1 per, oh iya ya, benar-benar setengah ya, benar setengah. Kemudian kan jadi 1/1 ya, 1/1, maka dia akan menjadi 2 ya, jadi 2 ya. Jadi kita bisa mendapatkan apa namanya, kita rubah ini menjadi 2. Kita punya A1 nya tadi adalah sama dengan minus 1 ya, berarti kita punya minus 1 per 1 minus 1/4 z minus 1 ya, ditambah dengan 2 per 1 minus setengah ya, z minus 1. Jadi kalau kita masukkan di sini kan A-nya ya, ini A-nya A1 sama dengan 1/4, kemudian ini A2-nya sama dengan setengah. Jadi tinggal kita masukkan saja. Untuk persamaan yang ROC-nya seperti ini, berarti kalau kita lihat di tabel pasangan transformasi ya, saya lihat tabel pasangan transformasi. Jadi yang untuk ROC-nya adalah lebih dari ini ya, lebih dari A, maka kita gunakan yang persamaan yang ini ya. Jadi AN ini A-nya sama dengan 1/4 sama yang setengah tadi, kemudian ROC-nya seperti ini ya. ROC-nya kan sama dengan setengah, kemudian jadi
ada batasnya kan setengah dan seperempat, tapi kan kalau kita lihat tadi seperempat yang ini kan sebenarnya ada satu lagi ya ROC-nya ya. Ya ROC-nya kan sama dengan dia di ini 1/z minus 1. Kalau dia lebih di ini, dia posisinya di sini ya, otomatis yang anulus kan yang ada di sini. Jadi yang sebenarnya ada yang seperti sini, tapi kan harus anulus, maka harus gabungan, maka dia mulai dari setengah ya. Jadi dia mulai dari setengah, sehingga kalau kita rubah ini jadi persamaan seperti ini ya. Jadi ini A nya dengan seperempat, kemudian seperempat ini jadi minus 1 ya, ini minus 1, kemudian yang setengah ini dikalikan dengan 2 ya. Dan persamaannya untuk yang xn nya dari seperti ini proses merubah dari xz ke xn ya, xz ke xn nya. Kemudian selanjutnya kita ke contoh berikutnya. Jadi dapatkan transformasi Z inverse dari XZ dengan 3 daerah konvergensi yang berbeda. Jadi kita ingin merubah ini satu persamaan XZ ke daerah konvergensi yang berbeda-beda ya. Contoh untuk yang daerah konvergensi Z lebih dari 2. Kalau Z lebih dari 2 ini berarti ini adalah eksterior ya. Z nya berarti kurang dari 2 dan lebih dari 2, dari dia eksterior. Persamaannya kalau kita lihat di di pasangan transformasi, tabel transformasi Z ya, tabel transformasi Z kita bisa lihat, saya hapus dulu ini biar enak lihat. Jadi kita bisa menggunakan yang persamaan yang ini ya, jadi A pangkat NUN. Jadi untuk yang Z lebih dari A ya, dari A, yang ini kita lihat dulu persamaannya. Tapi jadi kita ingin seperti biasa, kita ingin memisah ini agar jadi bisa jadi dua suku ya, masing-masing suku nanti kita kalikan. Jadi seperti biasa untuk A nya kita ingin kita kalikan ini dengan XZ nya ya. Otomatis ini akan dicoret, akan menyelesaikan 1 plus 2Z minus 1, maka kita masukkan ini kan sama dengan Z sama dengan 1 ya, kita masukkan berarti 2, 1 plus 2, 3, berarti kita punya 1 di sini ya, kita punya 1 di sini. Kemudian 3 ini dikalikan dengan ini berarti Z sama dengan minus 2, minus 2 berarti ini 3 bagi 3 maka akan sama dengan minus 2 ya, minus 2 berarti kita masukkan Z minus 1, sebentar, berarti 1 minus 1 per Z ya, kemudian Z nya adalah sama dengan minus 2 berarti kita punya 1 ditambah setengah ya, 1 ditambah dengan setengah berarti kita punya 1 setengah, jadi 3 per 2, 3 dibagi 3 per 2 sama dengan 3 kali 2 per 3 ya, berarti kita punya 2 ya, ini jadi seperti ini, punya 2 di sini. Maka kita bisa merubah persamaannya menjadi 1 per 1 min Z minus 1, kemudian 2 per 1 plus 2Z minus 1. Nah ini yang kita bawa, kita lakukan transformasi sesuai dengan daerah konvergensinya. Kalau untuk yang satu ini ya, sebentar saya split, dengan tabel transformasi ya. Oh ini belum masuk ini. Nah saya masukkan dulu tabel transformasinya ke dalam ini ya, pasangan transformasi setnya kita masukkan, kemudian kita split dengan pasangan transformasi setnya. Waduh, salah ini, bentar. Split screen.
dengan pasangan saja. Nah ini jadi ya, sebelah kiri adalah yang kita ingin rubah ya soalnya, kemudian sebelah kanan tabel transformasinya bisa kita lihat. Jadi kalau untuk yang Z lebih dari 2 maka dia adalah eksterior ya. Kita ambil yang ini, tinggal kita rubah saja setiap sukunya. Jadi untuk yang ini ya, berarti kita gunakan yang ini, yang nomor 5. Gunakan nomor 5, maka di sini Anda bisa lihat di sini kan 1 ya. Ini kan A-nya sama dengan 1 untuk yang di sini. Ini kan A-nya sama dengan 1 ya. Kemudian di sini berarti B-nya sama dengan kita kasih variabel B ya, sama dengan minus 2. Berarti kita punya A-nya di sini. Maka kita memasukkan kebersamaan ini. Jadi ini menjadi 1 pangkat n ya, berarti sama dengan 1, karena 1 di pangkat berapapun akan sama dengan 1, maka akan hanya tersisa UN-nya saja, kemudian dikalikan dengan 1 yang di atas, kemudian 2-nya ini kita di sini, kemudian yang 1 plus 2Z minus 1 dengan B sama dengan minus 2, maka dia akan menjadi seperti ini kalau kita masukkan ke tabel pasangan transformasinya ya. Jadi minus 2 pangkat n UN ya. Kemudian selanjutnya untuk yang daerah konvergensinya deretan dua sisi ya. Jadi kalau ada satu kita berarti harus mencari yang kasus khususnya ya. Jadi kasus khususnya ini untuk yang Z ya, berarti Z adalah 1 gini ya. Berarti kita sama dengan 1. Berarti kita ambil yang ini ya, ambil yang ini nomor 3. Jadi akan menjadi UN saja. Akan menjadi UN, ini otomatis batasnya adalah 1, maka dia akan menjadi UN saja. Karena kebetulan di sini adanya. Kalau dia mungkin mempunyai konstanta, berarti nanti dikalikan konstanta, tapi di sini kebetulan ada konstantanya kebetulan 1 ya, jadi cukup menjadi UN saja. Kemudian di sini lagi kalau yang kurang dari 2, nah ini jadi dia akan mencari yang Z-nya adalah kurang interior ya, bukan yang eksterior. Jadi di sini nanti Z sama dengan 2 minus 2. Kita cari yang minus A, jadi akan menjadi seperti ini ya. Seperti ini dengan A-nya persamaan seperti ini. Jadi kita nomor 6. Nah, ini menjadi minus ya, minus karena di sini adalah minus 2n plus 1. Kemudian pangkat n UN min 1 ya. 2n plus 1 ini jadi 2n plus 1. 2n. Oh ya, ini kenapa kok tidak minus Pak? Karena di sini kan ada, ini kan sebenarnya ada di sini ya. Jadi persamaannya sebenarnya minus 2 kemudian 2n saja di sini ya. Karena di sini kan AB-nya kan sama dengan minus 2 ya. Kemudian U minus n minus 1. Nah, ini karena di sini kan sama-sama minus 2 ya, jadi bisa dimasukkan minus 2 n plus 1. Jadi U minus n minus 1 ya. Jadi 2 seperti ini. Jadi ini yang interior. Ini yang interior. Kemudian ini yang eksterior ya. Jadi yang eksterior harusnya lebih kecil daripada yang interior, jadi nanti akan menjadi cincin ya. Jadi yang lebih besar harus mengarah ke dalam, kemudian yang lebih kecil akan mengarah ke luar, maka dia akan menjadi cincin untuk ROC nya. Kemudian DKZ kurang dari 1 ya. Jadi kalau kurang dari 1 maka cari yang kurang dari 1 semua. Ini ya, jadi akan berubah semua ya. Yang ini nggak berubah, yang ini kan sudah sesuai yang di atas ini ya. Nah, ini yang akan berubah, minus U minus n minus 1 ya.
Jadi seperti itu saja. Jadi dicari mana yang bisa ROC-nya. Jadi memang transformasinya ke n-nya itu xn-nya itu waktu discrete-nya itu tergantung dari ROC-nya kalau untuk XZ-nya ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke sini. Oke, berikutnya kita membahas mengenai soal yang order pembilangnya sama dengan order penyebut. Kalau yang sebelumnya di sini ini kan ordernya 0 ya, lebih kecil daripada order penyebut. Order penyebutnya kalau kita sebenarnya kalau kita kalikan ini akan sama dengan Z pangkat minus 2 ya kalau kita kalikan. Sedangkan di sini Z pangkat 0 ya. Di sini kan Z pangkat 0 karena dia adalah konstanta ya. Kemudian di sini adalah Z pangkat minus 2. Jadi konstantanya umpama di sini order pembilang sama dengan order penyebut ya. Order pembilang sama dengan order penyebut, jadi bentuknya akan seperti ini. Contohnya, jadi di sini kalau kita kalikan kan minus 2 minus 2. Kemudian xn dianggap deretan sisi kanan karena ini adalah eksterior, batasnya ada di unit ring ya, ini satuan, jadi di 1. Kemudian xn deretan sisi kanan. Kedua pol adalah order 1. Kalau kita lihat di sini order polnya order 1, maka kita harus mencari pembagi dulu ya. Jadi B0 ini adalah dari pembagian pembilang dengan penyebut. Jadi 1 plus 2Z minus 1 ditambah Z minus 2 kita bagi dengan 1 dikurangi 3 per 2Z minus 1 ditambah setengah Z pangkat minus 2 ya. Jadi proses pembagiannya itu jadi seperti ini. Kita split dulu dengan kita bagaimana splitnya ya. Oh ini direct to tab, kemudian saya split lagi dengan coret-coretan, saya split lagi untuk mempermudah perhitungan kita ya. Split lagi dengan yang mana tadi? Ini. Oke, jadi kalau kita lihat di sini kan kita ingin membagi antara yang pembilang dengan penyebutnya. Kalau di atas kan 1 plus Z pangkat minus 1 di kuadrat, ini yang kita hitung yang atas dulu ya, kan sama dengan 1 ditambah 2 Z pangkat minus 1 ditambah Z pangkat minus 2 ya. Kemudian yang bawah kita kalikan 1 min setengah Z pangkat minus 1 dikalikan dengan 1 minus Z minus 1 ya. Kalau kita kalikan kan dengan ini ya, 1 dengan 1 berarti 1 minus setengah Z pangkat minus 1 kemudian ditambah dengan kita kalikan yang belakang minus Z minus Z minus 1 ya, minus Z minus 1 pangkat minus 1, kemudian ini setengah minus berarti kita punya setengah Z pangkat minus 2 ya, jadi ini yang dibagi. Jadi kita bagi ini 1 plus 2 Z minus 1 ditambah Z minus 2 bagi dengan 1 dikurangi setengah Z pangkat minus 1. Oh ini jadi 3 per 2 ya, jadi minus setengah dikurangi ini ya, jadi setengah ya benar. Oke benar, oke benar, 1,5 di 3 per 2 minus 3 per 2 Z minus 1 kemudian ditambah setengah Z minus 2 setengah Z minus 2 ya. Kalau umpama kita lihat di sini kan kita ingin
kurangi ya, kita kurangi 3/2 berarti kita kalikan 2 saja. Kita kalikan 2 maka kita punya 2 min 3 ya, min 3 Z minus 1 kemudian ditambah Z minus 2 ya, Z minus 2 kita kurangi maka kita akan punya ini sama dengan minus 1 ya, kemudian ditambah dengan 5Z minus 1 ya, kemudian untuk yang Z minus 2 nya hilang ya, jadi kita punya 2 minus 1 ditambah 5Z minus 1. Kalau Anda lihat di sini, kita lihat di sini kita punya 2 ya, 2 kemudian pembagiannya adalah sisanya 2, kita dapatkan 2 kemudian sisanya adalah 5Z minus 1 ya, kemudian dibagi dengan pembagiannya dengan 1 plus min 32Z minus 1 setengah Z minus 2 ya, jadi asalnya dari situ. Maka kalau kita ini bisa kita pecah lagi ya, kita bisa pecah lagi, ini kita kembalikan lagi dengan yang ini ya, kita kembalikan lagi kemudian dengan yang di atas konstantanya, yang di atas menjadi berubah ya, menjadi yang tetap yang sebelumnya ya, kita masukkan yang sebelumnya kemudian Anda hitung, jadi seperti itu. Coba kita split screen lagi, yang gimana caranya baliknya lagi. Bentar. Oke, supaya tetap kita kembalikan ke seperti ini lagi. Jadi asalnya seperti itu ya caranya untuk melakukan pembagian. Jadi kita dapatkan ini 2 plus, nah 2 plus sekian-sekian, kemudian kita ingin dapatkan A1, A2, kita akan menggunakan cara yang pertama tadi, cara yang di sini, cara yang sebelumnya ya. Sehingga kalau kita buat, kita masukkan saja untuk, jadi ini kembali lagi ke yang persamaan yang awal ya, sehingga kita kalikan ini 1 minus dengan 1 yang suku yang pertama ya, kemudian yang bawah dengan suku yang kedua. Nah, nanti kita masukkan, kita dapatkan nilainya adalah minus 9 dan 8 ya, sehingga kita nanti kita dapatkan 2 min 9 bukannya 1 min setengah Z minus 1. Tapi sepertinya ada yang aneh ini ya, karena harusnya dia menghitung dengan ini nih. Kok dia menggunakan ini ya, karena kan ini sudah ada sisanya. Sebentar, kita cek dulu persamaannya, poolnya ya, poolnya M lebih besar dari N dan pool semua order 1, poolnya order 1. Oke, AK di perkembangan penyewa kemudian AK dengan XZ. Oh iya, tetap dengan XZ ya berarti. Oke, berarti kita ikut saja ya caranya. Berarti tetap dikalikan dengan XZ, bukan dengan bukan dengan sisanya yang ini, karena kalau dengan sisanya kan harusnya masuknya yang sini ya, 5Z minus 1, 5Z pangkat minus 1 dan minus 1 ya, tapi ini tetap kita gunakan yang ini 1 plus Z pangkat minus 1 dikuadratkan ya, jadi ini tetap sehingga nanti didapatkan nilai minus 9 dan 8, kemudian baru nanti didapatkan hasilnya seperti ini. Oke, saya rasa untuk yang contoh yang selanjutnya bisa dipelajari sendiri. Untuk untuk materi UAS-nya juga nanti saya akan sampai sini saja ya. Jadi untuk perkuliahan di transformasi Z saya cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.